warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan yang luas, yang telah menjadikan langit sebagai atap, dan yang telah menurunkan air dari langit, lalu dijadikannya buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Salawat seiring salam, marilah kita junjungkan kepada baginda alam, yakni pemuda padang pasir, penyempurna iman. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Sebagai hamba Allah, kita pasti akan selalu membutuhkan pertolongan dalam setiap tindakan. Dengan inayah Allah yang berupa rahmat itulah, betapapun sulitnya permasalahan yang kita hadapi, pasti akan selalu ada jalan keluarnya. Karena pada dasarnya, rahmat Allah itu hanya akan diberikan kepada orang-orang yang senantiasa selalu bersabar, dan bersabar. Meskipun Muharram tahun ini masih dalam kondisi pandemi, namun bukan berarti menyurutkan semangat kita dalam beribadah. Justru sebaliknya, kita harus lebih semangat, lebih berusaha, lebih bersabar, serta lebih bertawakal dalam menghadapinya. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata tentang kekuatan sabar dan ikhtiar dalam menghadapi pandemi. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Pada saat pandemi ini, hampir seluruh warga dunia termasuk Indonesia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan kembali meningkatnya kasus Covid-19 baru-baru ini. Seringkali banyak manusia yang merasa putus asa dengan ujian yang telah diberikan oleh Allah. Padahal sudah jelas bahwa Allah memberikan makna ujian yang diberikannya dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Permata tak bisa dipoles tanpa gesekan. Begitupun dengan manusia. Manusia tidak akan sempurna tanpa adanya ujian. Apa artinya? Artinya, ujian merupakan suatu proses menuju kesempurnaan. Layaknya gesekan yang dilakukan pada permata, agar permata tersebut menjadi permata yang indah, permata yang sempurna. Oleh sebab itu, sebaiknya kita sebagai hamba Allah, sudah seharusnya kita bersyukur karena kita masih diberikan ujian. Apalagi Allah telah menjanjikan sesuatu yang setimpal bagi kita yang selalu bersabar dalam menghadapi cobaannya. Cobaan atau ujian yang menimpa kita tentu sudah diatur olehnya. Jika kita bersabar, maka Allah akan melipat gandakan pahala dan membantu menyelesaikan segala persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tentunya harus diiringi dengan berdoa, berusaha, bersabar, serta bertawakal kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidak ada satu orang muslim pun yang ditusuk durinya atau lebih dari itu, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan darinya, sebagaimana pohon yang menggugurkan daunnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, jika kita
Jadi, kita tidak perlu takut ketika kita ditimpa ujian dan cobaan. Setidaknya, kita tidak akan merugi. Karena apa? Karena Allah akan mengganjar kesabaran serta ketabahan kita dalam menghadapi cobaan ini dengan hal yang tidak akan pernah kita sangka-sangka. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Ujian saat ini meliputi al-khauf, yaitu ketakutan akan tertularnya penyakit, ketakutan akan menurunnya perekonomian, serta ketakutan akan menghilangnya nyawa. Selain itu, kita juga akan menghadapi waj'u, atau kelaparan. Banyak dari kita yang kehilangan pekerjaan, sehingga kekurangan harta juga jiwa. Ujian Allah ini tidak lain tidak bukan merupakan tanda kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, untuk membentuk manusia yang tangguh serta muslim yang memiliki kualitas iman yang tinggi. Di akhir ayat tadi, Allah sudah menyampaikan bahwa ada kabar gembira bagi mereka yang selalu bersabar serta berusaha dengan baik. Masa pandemi yang tidak tahu kapan berakhirnya ini menuntut kita agar selalu bersabar, serta bersabar. Maka dari itu, mari kita tanamkan dalam diri kita bahwa ujian bukanlah siksaan, bahwa ujian bukanlah azab, melainkan ujian adalah bentuk cintanya kepada hambanya yang agar selalu senantiasa bersabar dalam menghadapi cobaannya. Sebagai muslim yang beriman, hendaklah kita senantiasa selalu bersabar dan meningkatkan kualitas keimanan kita yang tinggi. Memperbanyak beribadah kepada Allah dengan memperbanyak muhasabah, memperbaiki diri agar Allah segera mengangkat pandemi ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Di akhir kata, marilah kita sama-sama tetaplah berbahagia, tetaplah semangat, dan tetaplah meningkatkan iman serta takwa kita. Untuk terhindarnya dari COVID-19 ini, sebaiknya kita mematuhi protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, memakai masker, serta selalu mencuci tangan. Wallahu akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.